tahun 2021 perdana periode ke-1 dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasanya, berkat didikannya, berkat perjuangannya beliau, kita mendapatkan kesempatan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam acara prosesi pembekalan praktek pengalaman lapangan tahun 2021, izinkan saya ingin membacakan susunan acara seremonial pada sore hari ini, yang diawali dengan pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan sekaligus arahan dari Ketua STIS Al-Maliki. Kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Untuk acara pertama, pembukaan bil Fatihah dan bil Tawassul, kami haturkan kepada yang mulia Kiai Haji Ahmad Faizin, Magister Pendidikan Islam. Waktu dan tempat dihaturkan. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ala jami'il malaikatil mukarrabin wa sultanil awliya'illah Syaikhul Qadir Jailani wa jami'il awliya'illah min masyariqil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha, semua khususan ila Sayyidina Imam Sayyid Ali Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa Kiai Haji Basri, wa Kiai Haji Abdul Muiz, wal muassisin hadzal ma'had, wa jami'il ustadina wa ustadikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amah, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, bi anna Allah yarhamuhum wa yahfazuhum wa yaghfiru dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan jazakumullahu khairan. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Hamid. Waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Disampaikan jazakumullah khairan. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan sekaligus arahan dari Ketua Stis Al-Maliki sekaligus pengasuh pondok pesantren Said Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan bin Abdul Muiz. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Anak-anakku, para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, baik yang dari prodi Ahwalus Sosiah ataupun dari hukum ekonomi syariah,
Semoga kalian oleh Allah Ta'ala tetap diberi semangat di dalam menuntut ilmu, dan insya Allah kalian dijadikan sebagai generasi bangsa yang bermanfaat bagi masyarakatnya nanti, membanggakan bagi Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kita sampaikan salam takzim kepada segenap kawan-kawan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Di samping diri saya ada Kakanda Yai Ahmad Fauzin, beliau sebagai wakil ketua bidang penelitian di STIS Al-Maliki ini. Kemudian juga di samping kanan saya ada dosen kalian, dosen kita Ustadz atau Kiai Syafiuddin. Beliau ini haji tahun 2020, haji sama saya. Jadi saya masih ingat hajinya kita itu dikejutkan dengan kabar kebakaran di hotel kita. Thank you Asyafi'i. Pagi-pagi habis subuh saya tidur, romoro beda pengumuman neng mikrofon hotel, turun kebakaran. Ini kata Miftah, abek palang, abek tebak haji mak pas beda kebakaran. Saya langsung ambil tas paspor itu yang saya selamatkan, kemudian yang lain beda siduk runduh karena sudah banyak yang belanja waktu itu dukrundut tasah. Saya nggak mikir itu, ternyata usut punya usut, bukan kebakaran, yang berak dispenser koslet, dispenser di lantai 7 kalau nggak keliru, saya di lantai 6, dispenser itu koslet. Ya sama beliau ini saya, alhamdulillah beliau sampai sekarang masih semangat eksis mengajar kalian. Kita doakan matur muga paring sehat walafiat, paring lancar umur, barokah umurah, lancar rezekina, sehingga nanti bisa mengajar kalian dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Juga di samping kanan saya ada dosen kita Al-Mukarram Al-Muhtaram. Beliau dulu sebelumnya kepala KUA Kecamatan Bondowoso, tetapi beberapa minggu yang lalu sudah dipindah ke Tenggarang. Nah, jadi di sini ini Pak KUA-nya ini Kiai Miftah sekarang. Jadi yang mau menikah dari wilayah Bondowoso, dari wilayah Tenggarang, Robi, siapa lagi? Nah, nanti yang menikahkan beliau. Oh, mahtum ki. Pon gagasa. Iki. Mahasiswa antar ke dosen. Semoga beliau ini sebetulnya ya terus terang saja kepala KUA itu paling bergengsi di kota sebetulnya, tapi ketika beliau di Tenggarang ini enaknya ke saya, sehingga beberapa bulan yang lalu ini adik saya Ning Amiria itu masih belum punya kartu nikah atau akte nikah. Kemarin saya uruskan ya, karena ada persoalan, sehingga sekarang ketua KUA-nya diganti Kiai Miftah Gempang karena menelpon. Jadi sudah diurusi sama beliau. Insya Allah sebentar lagi sudah selesai. Dan dosen-dosen yang lain saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semoga para dosen ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah ikhlas sehingga insyaallah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dapat ditangkap dengan baik oleh kalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan, sore ini kita berkumpul dalam rangka acara yang baik, yaitu di sini sebagaimana ditulis oleh panitia, pembekalan praktik pengalaman lapangan. Sebetulnya untuk praktik di lapangan ini kalian ada dua istilah, ada istilah PKL, ada istilah PPL, ada istilah praktik kerja lapangan, ada istilah praktik pengalaman lapangan.
yang kita ambil PPL, karena ketika kita mengambil istilah praktik kerja lapangan itu kurang gimana gitu, kurang cocok ke santri. Nah, itu sesuai dengan apa namanya, rapat yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Ini kita istilahnya bukan PKL, tetapi yang kita pilih PPL, praktek pengalaman lapangan. Saya doakan kalian mudah-mudahan ketika menjalankan PPL akan banyak ilmu-ilmu yang dapat kalian serap, baik dari kantor urusan agama ataupun dari DMT ataupun dari kalian dari hukum ekonomi syariah. Ada yang ditaruh di Diskoperindak, ada yang ditaruh di Bapenda ya, ada juga yang di PPL-kan di Pemda bagian ekonomi. Nah, mudah-mudahan banyak ilmu-ilmu yang dapat kalian bawa dari masing-masing instansi yang dimana kalian ditugaskan untuk PPL ke sana. Tentu yang pertama ya kawan, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting, sebagaimana yang saya tulis dalam sambutan buku panduan PPL. Jadi kita itu kalau hanya tahu ilmu kemudian tidak tahu praktik, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar, seperti pohon yang tak berbuah. Jadi buahnya nanti ketika kalian berpraktek. Nah, ketika kalian berpraktek nanti di masyarakat, bagaimana kalian akan tahu, akan benar dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di kampus ke masyarakat. Nah, ini kalian akan coba ketika kalian menjalani masa PPL. Jadi PPL ini merupakan persoalan yang penting buat kalian untuk mempraktikkan teori-teori ilmu-ilmu yang kalian sudah dapatkan di kampus. Demikian. Oleh karena itu ada beberapa hal ini tolong didengarkan dengan baik dan dipraktikkan nanti, direalisasikan ketika kalian menjalani PPL. Ketika kalian menjalani PPL baik di kantor KUA ataupun di Diskoperindak ataupun di BMT, tolong kalian menjadi mahasiswa yang punya lisan Saul. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Nabi SAW memuji beliau karena beliau itu fika lisanun Saul. Kamu ini wahai Abdullah bin Abbas punya lisan sering bertanya. Jadi kunci utama Abdullah bin Abbas itu sehingga beliau menjadi sahabat teralim dalam bidang tafsir, yaitu seperti disabdakan oleh Nabi, karena beliau itu punya lisanun Saul, sering bertanya. Nah, ini yang saya harapkan ketika kalian berada di instansi di mana kalian ditugaskan ke sana. Ya, waktu neng KUA jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan kalian itu merasa apa sih istilahnya kalau dalam istilah sekarang itu mentang-mentang mahasiswa, mentang-mentang sudah dari pesantren, kemudian nggak mau bertanya kepada petugas kantor urusan agama, apa sih namanya itu? Ya begitu, pokoknya jangan malu untuk bertanya, karena ya kawan, sekali lagi praktek dengan teori yang kalian dapatkan di kampus itu sangat berbeda. Ya, kalian kan sudah KKN, betapa praktek itu apa istilahnya ya, praktek itu sangat butuh action. Jadi ini yang perlu kalian pelajari ketika kalian diberangkatkan dari pondok pesantren untuk melaksanakan PPL. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, utamanya yang dari mahasiswa hukum ekonomi syariah, karena mungkin yang ahwalus syahsiyah mungkin itu sudah banyak mendapatkan pengalaman dari kakak-kakak kelas ya, dan banyak mengambil fawaid dari cerita-cerita yang diceritakan oleh kakak kelas. Bagaimana ketika di KUA
Nah, mungkin sudah banyak mengambil cerita dari kakak kelas, tetapi untuk yang hukum ekonomi syariah ini mohon, karena kalian terjun ke sana, terjun ke BMT, di Skiperindak, terjun ke bagian ekonomi di kabupaten, kalian sama sekali tidak pernah mendapatkan cerita apapun tentang keadaan BMT dan lain sebagainya. Maka diperlukan keaktifan kalian. Jadi mohon kalian itu ketika di tempat PPL untuk aktif bertanya. Insya Allah petugas KUA ataupun petugas BMT, Diskiperindak, insya Allah mereka senang kalau kalian banyak bertanya. Ya, tapi tentu ya kawan, bertanya yang memang perlu untuk ditanyakan. Benibara atanya kendapai. Ya, maksudnya yang memang penting untuk dipertanyakan. Insya Allah mereka itu justru menyambut dengan bahagia pertanyaan kalian. Nah, sekali lagi, kalau saya tidak pernah praktik di KUA, saya tidak pernah praktik pengalaman di BMT, maka hanya bisa menyampaikan teori-teori fikih saja. Nah, sekarang kalian dituntut untuk mengambil pelajaran dari praktik yang dipraktikkan oleh masyarakat di tempat kalian ber-PPL. Berikutnya ya kawan, kalian ketika berangkat dari pondok pesantren ini atas nama delegasi STIS Al-Maliki, ini tolong ditanamkan dalam-dalam di hati kalian. Jadi kalian ini delegasi utusan pondok pesantren Al-Maliki. Seperti yang sering saya sampaikan, dan ini juga sudah saya sampaikan ketika kalian KKN, ketika kalian berada di tempat PPL, maka kalian suratul musagharah lima hadil Maliki. Kalian adalah gambaran kecil daripada pesantren Al-Maliki, STIS Al-Maliki. Maka ada sedikit saja ketidakbaikan akhlak yang kalian tunjukkan, itu yang dibaca terlebih dahulu bukan Abdul Hamid, bukan Fulanah, tetapi santri Al-Maliki. Saya baca langsung instansinya, lembaga kalian. Lalu karena itu, nama baik pesantren ketika kalian berada di tempat PPL sedang berada di pundak kalian, maka tolong itu jangan dijatuhkan. Nah, sebaliknya ya kawan, kalau kalian menunjukkan akhlak yang baik di tempat PPL kalian, sehingga orang-orang yang bekerja di sana bersama kalian itu menjadi tertarik kepada kalian, maka yang dibaca bukan kalian saja, tetapi pondok pesantren Miloro Omah. Nah, yang dapat harumnya itu pesantren juga. Insya Allah kalian kalau dapat menunjukkan akhlak yang baik sehingga membuat di lingkungan PPL kalian itu tertarik terhadap akhlak kalian, insya Allah kalian akan mendapatkan pahala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Baik, jadi itu yang kedua, tolong banyak bertanya, dan yang kedua, tolong jaga nama baik pesantren ini di tempat kalian ber-PPL. Berikutnya ya kawan, saya harapkan juga ketika kalian berada di tempat PPL itu, agar kalian ini kreatif, ya, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan ya. Jadi kalau bisa melaksanakan sesuatu, misalnya dikasih tugas, katakanlah sama Kiai Miftah di kantor urusan agama Tenggara, dikasih tugas A misalnya, kalau kalian bisa melaksanakan tugas itu dengan penyelesaian yang lebih kreatif, nah itu tolong dilaksanakan. Saya tidak akan memberikan sebuah contoh tertentu, tapi silakan dikiaskan sendiri. Pokoknya kudu kreatif di dalam kalian ber-PPL, sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalian menimba ilmu dari mereka dalam masa PPL itu tertarik dengan kreativitas kalian. Karena ya kawan, sekali lagi
kalian ini juga ditugaskan dalam PPL untuk mencari kreativitas baru, baik untuk pondok pesantren ataupun untuk instansi yang kalian berada di sana di dalam masa PPL ini. Nah, berikutnya di PPL ini kalian sudah disiapkan oleh Sivitas Akademika STIS Al-Maliki dosen pembimbing lapangan. Nah, dosen pembimbing lapangan. Di sini ada Ustaz Krim, ini kita jadikan dosen pembimbing juga, Ustaz Samsul juga, dan masih banyak. Ini nanti disebarkan ke kalian. Tolong apa yang tidak kalian mengerti dari tugas-tugas atau ada persoalan apapun di tempat PPL, cepat-cepat dikomunikasikan kepada dosen pembimbing. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut ya. Misalnya ketika ketika KKN itu ada sebagian dari mahasiswi punya persoalan dan itu berlarut-larut sehingga hampir separuh dari pelaksanaan KKN baru tersampaikan ke saya. Paham ya? Saya tidak akan menyebutkan nama daerahnya ketika KKN yang merasa supaya dibetulkan lagi ya, kan begitu. Ketika KKN ada dari anak perempuan kalau nggak keliru ya, ada persoalan di tempat KKN-nya, ini disimpan, tak nyaman simpen, jadi sampaikan saja ke ini dosen pembimbing biar mereka juga ikut menyelesaikan. Nah, persoalan kalau nggak disimpan nggak bakal terpecahkan kecuali kalau kamu bisa memecahkan sendiri. Nah, ini penting untuk saya jelaskan. Tolong jangan demikian lagi. Ini memang ditunjuk sebagai DPL, dosen pembimbing, supaya membimbing kalian jika ada persoalan. Kalau di KKN di tempat KKN kalian, kalau PPL di tempat PPL kalian. Paham ya? Jangan disimpan. Laki ataupun perempuan, tapi sebiasa anak-anak bini biasa beda masalah, anak-anak laki beda masalah. Ya, apapun yang disimpan itu nggak enak. Ya. Kentok simpen tak nyaman ketika tabuk akhirah. Paham ya? Ini sesuai dengan pengalaman KKN kalian sehingga kenapa nggak bilang? Tersampaikan ke saya, akhirnya kan selesai persoalannya, kan demikian. Nah, ini tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak ada ya, ketika kalian PPL akan menghadapi persoalan baru di tempat PPL. Tolong kalau memang dihadapkan kepada sebuah persoalan, cepat-cepat konsultasi ke DPL. Baik, Bun? Nah, ini berikutnya tentu ya kawan ya, jangan lupa karena pepatah Yunani ya, kata pepatah Yunani sebetulnya ya di dalam Islam ada juga. Ini yang perlu saya ingatkan, orait labora ya, berdoa, belajar sambil berdoa, ini jangan lupa. Jadi ketika kalian di tempat sana berdoa untuk kelancaran rezeki kalian, bapak ibu kalian ketika menyekolahkan kalian ke pesantren Al-Maliki ini tidak membayar pakai daun tapi ya, makanya doakan mereka mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sehingga bisa membiayai kalian dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan ya kawan, tapi karena ini masih ada pemateri yang lain yang perlu menyampaikan materi dalam pembekalan PPL kali ini. Itu jangan lupa ya, kalian banyak bertanya, kemudian kalau ada persoalan tolong cepat-cepat dikonsultasikan kepada DPL. Jangan sampai kalian itu menyimpan persoalan, karena ini juga menyangkut marwah pesantren ya, menyangkut marwah pesantren. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Sekaligus sekarang saya umumkan, kalian ini ada di mana saja, baik yang hukum ekonomi syariah ataupun yang ahwalus sahsiyah. Terlebih dahulu saya ucapkan ma'an najah, semoga sukses dalam PPL, amin ya rabbal alamin. Oke, saya umumkan tempat kalian melaksanakan PPL
dimulai dari yang program studi ahwal syahsiyah. Yang pertama, nama instansi. Oh ya, sebelum saya sebutkan mengenai masalah jadwal ini ya kawan, atau penempatan kalian, gini, jadi kita sebetulnya ingin menempatkan kalian di BMT Sidogiri dan di bank-bank syariah kalau bisa. Tapi sekarang kita dihadapkan kepada persoalan COVID-19 sehingga di bank tidak ada tidak menerima PPL seperti itu, dan juga di BMT Sidogiri tidak menerima. Awalnya kita sudah diterima dengan baik, tapi ketika dikonsultasikan kepada BMT Sidogiri Pusat, akhirnya tidak diterima karena berkaitan dengan peraturan pemerintah. Memang tidak boleh menerima PPL. Sesungguhnya kebanyakan di perguruan tinggi di luar kita ini masih vakum kegiatan ya kawan ya, masih vakum kegiatan. Hanya ada beberapa gelintir saja yang sudah aktif. Mungkin perguruan tinggi yang di bawah naungan pesantren saja. Adapun kalau di luar naungan pesantren itu masih vakum, masih pakai daring saja. Mereka tidak melakukan PPL, KKN dan lain sebagainya karena terkendala COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID ini cepat diangkat dan insya Allah kehidupan utamanya di Indonesia kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ketika rapat persiapan PPL ini dan penyusunan buku panduan PPL, saya sampaikan ke teman-teman dosen, saya keinginannya untuk yang hukum ekonomi syariah itu ditempatkan di bank syariah. Sebab kalau di sana lengkap, jadi apa yang tidak ada di BMT maka di bank syariah ada. Meskipun ada sebetulnya ya model transaksi di bank syariah tidak ada, tetapi di BMT ada. Misalnya penggadaian itu di bank kan tidak ada penggadaian ya. Jadi keinginan saya sebetulnya mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. PPL yang akan datang untuk hukum ekonomi syariah kita tempatkan di bank syariah. Adapun di KUA ini sudah berjalan beberapa tahun semenjak kita masih afiliasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan. Ini kita sudah lakukan kerjasama dengan KUA di beberapa kecamatan di Bondowoso, sudah berjalan dengan baik. Oke, saya umumkan yang pertama di KUA Tamanan. Nama peserta Abdul Hamid, Nuruddin Khairul Rahim, Ahmad Kafi Ismam. Jadi di Tamanan ada 3 orang. Kemudian DPL-nya Akrim Billah, Ustaz Akrim Billah DPL-nya. Berikutnya nama instansi KUA Curah Dami. Kemudian nama peserta Sulfa Ummi Mulkiyah Hikmatul Nazilah. Dosen pembimbingnya Muhammad Samsul Arifin, Pak Samsul. Berikutnya di KUA Pujur, nama peserta Ananda Bayin Hasan Baitur Rahman Hakiki. DPL-nya Bapak Muhammad Yunus. Berikutnya di KUA Wanusari, nama peserta Imam Musleh Yusran Kamil. Kemudian Alfian Rizkyadi. Dosen pembimbingnya Ubaidillah, Bapak Ustaz Ubaidillah ya, Ustaz Ubaid. Berikutnya KUA Gerudugan. KUA Gerudugan pesertanya Hikmatul Rasyidah, Ummi Atiyah dan Rabi'atul Adawiyah. Dosen pembimbing Al-Ustaz Samsul Arifin. Jadi Ustaz Samsul Arifin pembimbingnya di Curah Dami dan di Kecamatan Gerudugan ya. Berikutnya di KUA Maisan, peserta Himayatus Sofia, Najmatun Najibah dan Maghfirah. Dosen pembimbingnya
Ustadz Muhammad Yunus. Berikutnya KUA Kota Bondowoso, pesertanya Marhama dan Raudhatul Jannah. Dosen pembimbing Alfianto, Ustadz Alfianto ya, dosen pembimbingnya. Berikutnya KUA Tenggarang, ini bareng sama Ki Miftah. Pemalah ke ketu Pak Miftah. Cet nilai lagi. Muncan gulanya mana segini. Baik, pesertanya Zainal Abidin, Zainal Arifin, Muhammad Wasil. Dosen pembimbingnya Ustadz Alfianto. Itu untuk yang awal usaha. Kemudian untuk yang HES, nama instansi Disko Perindak di Taman Sari ini ya, Taman Sari dekat. Ini kepala dinasnya sekarang siapa namanya? Kepala dinasnya? Lah, Mas Dadang sekretaris Sekdis. Siapa PDI? Nah, dia ini nanti di Mas Dadang itu sekretaris di Keperindak ya, orangnya pintar kali, dan anaknya ngaji ke Pak Ilyas itu, ngaji TPQ Pak Ilyas. Ya itu nanti tolong banyak menimba ilmu dari Mas Dadang ini. Saya sering saya panggil untuk konsultasi persoalan Bondowoso ini. Disko Perindak, nama peserta Laila Nuraini, kemudian Laila Nursela dan Siti Aisyah. Dosen pembimbing lapangan Aklim Billah, Ustaz Aklim Billah. Berikutnya di Bapenda, ini pendapatan daerah di mana sih anunya kantornya? Oh ya di Man. Bapenda di Man itu agak jauh sedikit. Pesertanya Nur Khalifah, Sadia dan Uswatun Hasanah. Dosen pembimbingnya Ustadz Ubaidillah. Berikutnya di Rahmatul Ummah. sorry. Di Pemda Bagian Ekonomi. Ini di mana ini kantornya, Krip? Oh ya. Oke. Nama peserta Rahmatul Ummah Safitri Nuril Azizah, Tuti dan Syifaul Qulub. Dosen pembimbingnya Ustadz Akrim Billah. Berikutnya di BMT NU Wanusari. Nah, itu kan pinggir jalan ya. BMT NU Wanusari, ada yang tahu? Di sana, pinggir jalan. Pesertanya Hidayatullah dan Imam Hidayatullah. Dosen pembimbingnya Ubaidillah, Ustadz Ubaidillah. Berikutnya di BMT NU Pujur, di dekat Masjid Pujur itu ya. Pesertanya Abdul Aziz dan Abdul Jalil. DPL Al Ustadz Alfianto. Berikutnya BMT Telogosari, peserta Muhammad Hakiki Hadi dan Muhammad Nurullah Afas. DPL Al Ustadz Muhammad Syamsul Arifin. Berikutnya BMT NU Grujugan, peserta Khalid Fatkia Anwar dan Thariqul Mustaqim. Dosen pembimbingnya Al Ustadz Muhammad Yunus. Itu ya kawan, ini tidak ada tawar menawar ya, tidak ada tawar menawar, karena kalau dipersilakan untuk memilih akhirnya salbut ya, semuanya memilih yang paling dekat biasanya. Nah, dan yang paling rame biasanya, sebutnya Oljuelna, sebutnya apa, biasanya begitu yang dipilih sama anak-anak. Oleh karena itu saya sampaikan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari PPL nanti akan dijadikan ilmu yang manfaat barokah, dan insya Allah akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang tidak kalian dapatkan di pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, tidak ada tawar menawar, kecuali kalau yang mengganti itu
dari pihak Civitas Akademika Istiqlal Maliki ya. Misalnya di kemudian hari misalnya karena ada 1-2 pertimbangan maka harus ada tukar tempat misalnya ya, maka itu harus diterima. Adapun kalau mahasiswa kemudian mengajukan untuk pindah tempat itu tidak diperkenankan. Saya kira bisa dipahami ya. Nah, saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi hudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullahu ahsanal jaza. Acara yang terakhir penutup dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hasan Usamah Nur Hasan, dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'maka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza raditu anna da'iban abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatun dunya biha min jamil ahwal wal afat wa taqdina biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa nur absari wa dhiyaha wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya damin am ya basita rizqi ya kathir khairat ya wasi'at ya dafan bala ya sami'at du'a ya hadiran laysa bi ghaib ya mawjudan inta syada'id ya khafirat fi yaratika sun'ai ya haliman ya jal igdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Demikianlah acara seremonial pembekalan PPL tahun 2021. Kami atas nama MC sekaligus para jajaran dosen, selanjutnya nanti ada pembekalan teori setelah ini. Untuk formalitas atau acara seremonial ini kami tutup dengan pembacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhiran dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.